Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AJM Channel Tutorial. Selamat siang teman-teman, selamat malam, selamat sore saya ucapkan. Di kesempatan ini saya lagi proses, saya lagi kerja teman-teman. Ini pekerjaan saya yang lagi proses. Ada Honda Beat, ini proses bongkar boring. Ini timbul asap putih dan sering habis oli teman-teman. Dan yang Beat CB ini bocor di bagian seal as roda. Dan Karisma ini, Honda Karisma, tidak ada tenaga, habis ring piston. Dikarenakan dia tidak memakai filter udara, makanya ring pistonnya habis karena debu. Honda Supra ini udah dirakit mesinnya, ganti ring piston sama bagian kampas otomatisnya, kampas gandanya, dan ini sok depan ditinggiin. Dan ini ada Honda Vario 2. Ini Honda Vario mati. Yang ini katanya bekas diperbaiki. Tadinya sih nggak mati, cuman katanya tadinya starternya kadang nyala kadang enggak. Terus dia masuk ke bengkel, setelah itu keluar dari bengkel mati teman-teman. Lalu dibawa ke saya. Dan ini lagi sama kasusnya. Ini katanya tadinya kuncinya kadang nyala kadang enggak, tapi masih bisa hidup. Masuk ke bengkel, keluar sudah mati seperti ini mati. Ini mati. Jadi dia timbul lampu mil kuning ini, mil kuning. Nggak bisa starter, cuman ada bunyi klik-klik doang. Ini belum saya periksa dua-duanya. Ini pekerjaan saya. Ini yang lagi nunggu juga, lagi proses. Ada Jupiter Jet1 X-Street ini udah lama teman-teman di saya, namun saya belum sempat beresin. Ini M3 CBR juga udah 3 hari. Dan Beat X Ninja udah lama, namun dia masih tetap sabar nunggu karena saya sibuk. Dan itu Aerox lagi cari sedianya, yang punyanya yang nyari, cuman belum datang sampai sekarang, udah lama juga. Oke teman-teman, jadi di kesempatan ini saya mau kasih edukasi atau kasih tip ke teman-teman yang sering yang sering melakukan oprek motor, yang sering melakukan perbaikan motor sendiri di rumah, atau atau lagi bekerja di bengkel sendiri maksudnya. Jadi saya mau kasih tip-tip dan cara-cara penanganan motor yang injection, entah itu motor Vario atau Honda Beat, pokoknya yang udah FI, udah injection, entah itu yang udah ESP atau yang masih menggunakan dinamo starter teman-teman. Pokoknya saya akan kasih edukasi supaya teman-teman berhati-hati dalam melakukan penanganan motor jenis yang seperti ini. Jadi supaya teman-teman tidak tidak menambah penyakit atau tidak menambah masalah teman-teman. Jadi saya bukan sok tahu, cuman saya punya sedikit pengetahuan. Jadi saya mau berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan video saya, edukasi saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini udah saya bicarakan sebelum masuk ke saya, udah masuk ke bengkel, tadinya hidup namun sekarang mati. Oke? Namun saya nggak masalah teman-teman. Bagi saya nggak masalah motor dibawa kemanapun, terus udah rusak, udah parah dibawa ke saya nggak masalah. Cuman saya sering mengingatkan ke customer saya, ke ownernya. Intinya ke customer saya sering mengingatkan, jadi harus jadi konsumen cerdas. Jadi dalam arti cerdas itu bisa memilih bengkel yang udah berpengalaman. Jadi bisa memilih bengkel yang udah berpengalaman, yang udah mahir atau udah ahli di dalam menangani motor jenis FI, jenis injection teman-teman. Jadi supaya tidak terjadi menambah masalah teman-teman. Jadi saya maaf teman-teman. Jadi saya tidak maksudnya tidak menyarankan bahwa harus ke saya. Jadi dimanapun juga banyak bengkel yang sudah ahli. Jadi teman-teman harus bisa menilai teman-teman. Oke?
Jadi saya akan langsung aja untuk proses pemeriksaan, atau saya akan langsung bongkar ini motor apanya yang sudah dioprek teman-teman. Jadi di kesempatan ini saya sekalian menjawab pertanyaan subscriber saya di komentar. Katanya, "Bang, itu pasiennya banyak banget namun orang-orangnya pada nggak ada." Jadi saya akan jawab sekarang teman-teman. Jadi setiap orang yang melakukan perbaikan motor ke saya, orang itu biasanya udah tahu, maksudnya udah tahu karakter saya, bahwa saya itu tidak bisa, yang namanya kerja tidak bisa saya diburu-buru oleh customer teman-teman. Misalkan ada customer saya, "Bang, tolong duluin dong punya saya, soalnya saya lagi buru-buru." Customer seperti itu atau pasien seperti itu pasti saya akan tolak teman-teman. Pasti saya akan tolak. Kenapa? Jadi saya tidak mau tidak mau menyerobot antrian orang. Tidak mau menyerobot antrian orang dalam arti ketika orang itu duluan datang ke saya, pasti saya kerjakan sesuai antrian. Kecuali, ada kecualinya teman-teman. Kecuali yang udah ada penyakitnya berat, ada lagi yang ringan. Kecuali misalkan kayak ganti bearing, ganti ban, ganti seal shock, bisa saja saya dahulukan. Kalau sama-sama berat, maaf teman-teman, saya paling tidak bisa untuk menyerobot antrian. Jadi siapapun orangnya, dari manapun orangnya, kalau sama-sama berat, pasti saya akan ikuti antrian teman-teman. Jadi yang namanya terburu-buru, saya paling tidak mau tangani teman-teman. Oke, jadi motor yang dibawa ke saya, jadi sekian banyaknya ini motor pasien di saya. Jadi rata-rata orang itu meninggalkan motor sama nomor HP. Ketika beres pasti saya telepon, ketika masalahnya parah pasti saya konfirmasi ke customer saya, ke ownernya teman-teman. Itu banyak yang udah saya tadi bicarakan, di dalam juga banyak. Ada juga, masih ada lagi di dalam rumah saya, di dalam gubuk saya teman-teman, yang belum saya proses. Oke, saya akan tunjukin. Nih, ada lagi yang belum saya proses, 2 lagi. Ini di dalam gubuk saya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan juga, setiap saya bikin video pasti banyak pekerjaan, banyak pasien saya, namun ownernya pasti nggak ada. Dikarenakan itu tadi, yang datang ke saya rata-rata dia mempercayakan ke saya, motornya ditinggal sama nomor HP-nya dikasih ke saya. Jadi dia mempercayakan ke saya. Namun saya pasti amanah. Saya juga pasti maksudnya menjaga ini motor dengan baik. Takut saya juga teman-teman, dipercaya orang itu saya paling berat. Jadi setiap saya beres-beres, misalkan ini belum beres di saya, misalkan contoh. Jadi barang-barangnya ini saya kemas, saya masukin dalam joknya masing-masing. Misalkan yang ini belum beres, saya kemas, saya masukin ke dalam joknya. Kalaupun tidak ada kotak joknya atau laci joknya, pasti saya akan gantung di setiap motor-motornya. Itu udah pelaturan di saya. Jadi karyawan saya pasti udah paham. Kalau tidak hati-hati, misalkan kita banyak pasien seperti ini, kita ceroboh. Misalkan kita keliru ketukar bautnya, kita tidak sengaja keliru ketukar bautnya secara tidak sengaja, itu pasti orang menyangkanya ke kita ditukarkan dengan sengaja, padahal kita tidak sengaja. Makanya dari situ kita harus hati-hati teman-teman dalam bekerja. Oke, jadi mungkin ini udah percaya semuanya. Dari dulu saya bekerja dari tahun 2010 saya di rumah. Jadi kayak maksudnya jadi seperti ini terus teman-teman. Customer saya mempercayakan ke saya. Kalaupun saya tidak jujur, mungkin tidak ada lagi yang seperti ini, tidak ada lagi yang mempercaya saya. Makanya alhamdulillah mungkin dari penilaian orang, jadi customer saya bisa percaya ke saya. Ini ada lagi di dalam teman-teman, ini mesin yang belum saya bereskan. Oke, jadi saya akan lanjut kasih edukasi ke teman-teman, kasih tip ke teman-teman cara hal-hal yang paling berbahaya yang tidak boleh dilakukan oleh mekanik atau teman-teman yang bukan mekanik juga. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di motor Vario atau Honda Beat, pokoknya yang jenis injection, jenis FI
saya akan kasih tahu yang hal-hal yang paling berbahaya yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya akan langsung buka aja yang satu ini. Oke. Jadi ini setelah terbuka teman-teman, penampakannya seperti ini. Yang saya bicarakan tadi, kata saya sudah dioprek di bengkel lain. Ini penampakannya udah dibuka-buka, kabelnya seperti ini. Ini isolasinya baru, bisa dilihat oleh teman-teman. Seperti ini, amburadul parah. Nah seperti ini. Oke. Ini isolasinya baru. Oke, ini relaynya pecah. Ini relay pecah dipasang seperti ini. Ini hal yang paling ekstrim. Coba tebak oleh teman-teman, apakah ini barang mahal kalau kita ganti? Lebih sayang ecu atau lebih sayang beli relay sekecil ini? Jawab di komentar oleh teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya paling pantang sih paling pantang pasang relay yang fisiknya sudah kelihatan seperti ini. Saya ogah pasang teman-teman. Jadi saya lebih sayang customer, lebih sayang ecu ini karena udah ganti ecu. Harganya udah tahu sendiri teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini sudah saya bongkar. Penampakan di belakang ini kayaknya belum ada sentuhan, namun yang udah nyata sentuhan di bengkel ini yang depan. Saya akan buka tabung filter dulu. Jadi seperti ini, filternya udah saya bongkar. Itu tabung filternya. Oke teman-teman. Jadi saya akan langsung aja teman-teman untuk kasih edukasi ke teman-teman hal-hal yang tidak boleh dilakukan di motor injection ini. Entah itu di Vario, entah itu di Honda Beat yang udah injection teman-teman. Ini berlaku di setiap motor, di semua motor yang udah injection. Oke, kenapa saya kasih edukasi seperti ini? Jadi saking banyaknya pertanyaan di YouTube saya, katanya ada yang komentar begini. Jadi jangan heran ecu katanya sering mati dikarenakan produk Cina. Oke. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi saya bukan membela produk Cina teman-teman. Jadi yang saya temukan 90% ecu mati itu bukan faktor usia. Ingat teman-teman, 90% ecu yang mati, entah itu Vario, entah itu Beat, entah itu Scoopy. Jadi ecu mati itu bukan karena usia. Yang saya temukan 90%. Akhir-akhir ini ecu yang udah saya ganti, ini bekasnya teman-teman banyak. Saya akan turunkan dulu satu-satu. Ini yang tidak dibawa oleh customer saya, yang dibawa juga bekasnya banyak. Ini akhir-akhir ini. Saya akan turunkan semua. Saya akan turunkan dulu. Pokoknya teman-teman jangan skip video ini, takutnya teman-teman gagal paham. Ada lagi nih teman-teman, namun ini di dalam. Oke, saya males angkat semua, jadi itu saja yang saya ambil, yang ada aja. Seperti ini ecu yang akhir-akhir ini, yang tidak di bekasnya, yang sudah mati tidak dibawa oleh customer saya. Ada Beat, Scoopy ini ada 4. Ini Vario 1, 2, 3. Vario ada 3, Aerox ada 1. Oke, Aerox yang tipe B. Harganya teman-teman jangan kaget, di bawah 3 juta, di atas 2,5. Aerox. Kalau ini sih 1,5 juta, kurang lebih 1.700.000 lah. Oke, seperti ini ecu akhir-akhir ini yang saya tanganin. Ini semuanya saya tanganin, saya nanganin kasus ini 95%. Ini udah saya bicarakan bukan faktor usia teman-teman. Jadi motor itu bukan tiba-tiba di jalan mati lalu dibawa ke saya dengan keadaan standar, tidak
oprak-aprik di tangan orang lain atau customernya sendiri yang maksudnya atau ownernya sendiri yang oprek itu motor, tidak. Jadi ECU ini dibawa ke saya, kondisinya bukan mati di jalan, udah saya bicarakan tadi. Namun kondisinya udah dioprek di bengkel lain, dibawa ke saya cek, ini ECU-nya akhirnya mati. Kata ownernya yang ini 50% yang hidup ke bengkel, keluar dari bengkel mati. Keadaan dicabut dari bengkel mati 50%, dan 50% lagi keadaan masuk ke bengkel mati. Namun bengkelnya nggak mau pusing, dia pasrahkan lagi ke ownernya, dibawa ke saya. Jadi kasusnya seperti itu, bukan faktor mungkin yang masuk ke bengkel, entah itu mati di bengkel atau entah gimana ya. Saya maaf, bukan menjelekan bengkel, maaf saya. Jadi pokoknya dibawa ke saya kondisinya ECU-nya mati nih. Oke, makanya saya akan kasih edukasi ke teman-teman cara tangani motor ini dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di motor ini yang mengakibatkan ECU jebol. Oke teman-teman, jadi saya akan langsung aja. Jadi saya yang paling kecil dulu masalahnya, namun berbahayanya sangat besar. Yang pertama yang mengakibatkan ECU jebol, yang pertama saya kasih tahu ke teman-teman, yang pertama dari sekring. Dari sekring harganya berapa teman-teman? Paling mahal 2.000, 1.000 perak kadang-kadang ada. Nah, namun kenapa sekring ini bisa mengakibatkan jebol ke CDI? Yang pertama, permasalahannya sikring putus. Jadi sikring putus otomatis oleh ownernya atau oleh mekanik kan diganti pakai yang baru. Ketika dipasang putus lagi, diganti lagi, yang kedua kali, yang ketiga kali putus terus. Akhirnya dijemper lah pakai kabel, dililit, dipasang, sikring aman karena dijemper, ECU yang jebol. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kalau sikring putus, kita ganti yang baru putus lagi, kita ganti lagi putus lagi yang ketiga kali, sebenarnya itu ada masalah teman-teman. Misalkan teman-teman periksa di sini. Oke, ini untuk saya cabut keras sekali, saya cabut dulu bagian ini rumah sikringnya. Nah, ini udah saya cabut. Umumnya yang putus di motor Vario. Oke, di motor Vario umumnya yang putus yang ini teman-teman, yang sikring yang sebelah sini. Ini berarti jalur setrum yang hitam serat putih. Ingat, ini untuk di motor Vario umumnya yang sering konslet di sini teman-teman, saya tunjukin ke teman-teman. Nah, di sini biasanya di jalur ini, di jalur sensor speedometer di sini. Ini di motor Vario kasus seperti itu. Kebanyakan 90 atau 80% konslet di situ. Jadi teman-teman, jika mengalami sikring putus, 1 kali ganti putus, 2 kali ganti putus, jadi harus curiga, berarti itu ada yang konslet. Periksalah. Di jalur kabel bodi biasanya kena gigitan tikus. Namun itu pun kalau motor masih standar, maksudnya bukan keluar dari bengkel, bukan di habis perbaikan atau pemasangan jenis aksesoris, jenis lampu-lampu. Misalkan motor standar tidak melakukan pemasangan aksesoris, tiba-tiba mogok sekring putus, berarti itu harus curiga ada yang konslet di jalur speedometer. Kalau enggak kena gigitan tikus. Namun kena gigitan tikus itu biasanya mogoknya ketika masuk rumah sebelum malam, masuk rumah hidup, ketika keluar rumah pagi-pagi mau dihidupin mati, berarti itu harus curiga kena gigitan tikus. Oke, jadi itu dia yang pertama dari sekring yang bisa mengakibatkan ECU jebol. Yang kedua, simak baik-baik teman-teman, siapa tahu pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang kedua dari relay. Dari relay bisa menyebabkan ECU jebol. Kenapa relay ini mengakibatkan ECU jebol? Bukan relay ini yang salah teman-teman. Oke, saya ambil lagi, bukan relay ini yang salah. Namun kebanyakan pemahaman yang mengatasi atau yang menangani motor ini yang salah paham. Ingat teman-teman, bukan relay ini yang salah. Kecuali teman-teman ganti relay pakai relay mobil, itu lain cerita, karena kan
Karena ada yang beda alur, beda aturan. Kalau relay mobil sama-sama kaki 4 dipasang di motor, itu harus hati-hati teman-teman, jangan. Itu pasti salah relay karena bukan khusus motor dipasang ke motor. Jadi kebanyakan relay ini mengakibatkan ECU jebol. Tidaklah, maksudnya nggak berfungsi relay ini, dicoloklah jalur relay. Misalkan teman-teman colok, maaf saya kasih penerangan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Dikarenakan relay ini tidak berfungsi, teman-teman curiga relaynya yang mati atau jalur setrum ke kaki relay yang tidak berfungsi. Itu banyak faktor teman-teman. Ada relaynya yang mati, tidak berfungsinya ini. Ada jalur setrum ke relay yang warna hitam itu nggak tersalur ke relay ini. Makanya menjadilah relay ini tidak berfungsi. Nah, itu dia kata saya tadi. Karena relay tidak berfungsi, teman-teman melakukan jumper dengan cara menyolok kaki relay ini, dicolok pakai gunting seperti ini. Ini banyak sekali kasus seperti ini, dicolok-colok. Maaf, saya akan buka dulu arus DC-nya, arus strumnya. Oke, saya akan buka dulu, saya akan contohkan yang sering jumper relay. Ini udah saya ambil, udah saya copot kabel akinya. Misalkan teman-teman jumper kaki relay, saya akan contohkan seperti ini kaki relay. Misalkan teman-teman jumper pakai gunting dicolok seperti ini, teman-teman colok seperti ini. Nah, dicolok-colok seperti ini, dicolok-colok. Siap-siap aja teman-teman mengganti ECU ini. Dikarenakan soket ini yang seharusnya tidak kemasukan setrum, terjadilah dimasukkan setrum karena di jumper seperti ini. Ini secara langsung bisa mengakibatkan ECU mati. Seperti itu teman-teman, yang mengakibatkan ECU mati dari relay ini. Jadi teman-teman ketika relay ini tidak berfungsi, janganlah dicolok-colok menggunakan gunting atau menggunakan kabel, dicolok-colok seperti ini. Yang relay yang gede atau yang kecil, pokoknya jenis relay yang teman-teman curiga mati, cobalah diganti. Kalau enggak, pinjam dulu di motor yang udah terbukti hidup. Jadi pinjam dulu, ketika dipinjam dipasang relay yang udah terbukti dia hidup, barulah ganti, seperti itu. Oke? Yang kedua dari relay udah saya jelaskan. Terus ada lagi yang ketiga, dari coil. Dari coil ini teman-teman, coil. Nah, seperti ini coil. Ini berlaku di semua motor injection, coil yang bisa mengakibatkan ECU jebol. Oke? Kenapa coil bisa mengakibatkan ECU ini jebol atau ECU ini mati? Oke, saya akan jelaskan. Jadi coil ini bisa mengakibatkan ECU mati. Teman-teman ketika beranggapan coil mati karena tidak ada apinya, ketika teman-teman starter tidak ada percikan api dari coil seperti ini. Terus teman-teman curiga coilnya mati, terus teman-teman mengganti dengan coil yang bukan khususnya FI atau injection. Misalkan kayak diganti oleh teman-teman kayak coil Honda Beat karburator atau Honda Blade seperti ini. Saya contohkan, ini Honda Beat karburator yang itu tuh. Jadi untuk fisik sama aja teman-teman, untuk fisik sama persis. Untuk dipasang hidup satu kali dipasang hidup, bisa digas, bisa di lansam normal. Namun nanti ECU jebol. Yang pertama, sebelum ECU jebol, sikring dulu yang putus. Oke, seperti saya udah bicarakan yang pertama, sikring putus, nanti oleh teman-teman di jumper pakai kabel, terjadilah ECU jebol. Jadi seperti itu. Jadi saya ingatkan, jangan sekali-kali teman-teman ganti coil bukan khusus FI, khusus injection. Coil karburator dipasang ke injection bisa mengakibatkan ECU mati. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua, yang ketiga udah. Yang keempat, yang keempat, teman-teman melakukan perbaikan kabel dengan cara dikonsletkan atau mencari plusnya, mencari setrumnya dengan mengonsletkan ke bodi, tidak menggunakan test pen.
seperti ini saya contohkan. Kalau saya biasanya menggunakan test pen. Seperti ini, test pen DC. Seperti ini. Atau kita bisa bikin sendiri, ini yang bikinan saya sendiri. Yang ini yang saya beli khusus. Jadi teman-teman kalau melakukan perbaikan di jalur kabel, jangan melakukan mengonsletkan mencari setrum ke body. Jadi seperti itu, jangan. Jadi harusnya teman-teman menggunakan test pen DC seperti ini. Jadi teman-teman harus kalau mau melakukan perbaikan sendiri harus membeli alat yang bisa membantu teman-teman atau tidak menambah resiko teman-teman. Seperti itu. Oke, yang keempat sudah, yang kelima teman-teman dari kiprok. Kenapa kiprok bisa mengakibatkan ecu jebol? Ini saya jelaskan kalau dari kiprok bukan motor yang udah ESP, melainkan motor FI yang masih menggunakan dinamo starter. Jadi yang menggunakan dinamo starter pasti dia menggunakan kiprok seperti ini. Saya akan kasih tahu kiproknya teman-teman. Oke, yang kelima yang tadi saya ucapkan dari kiprok seperti ini. Ini punyanya Yamaha teman-teman. Seperti ini. Kenapa kiprok bisa mengakibatkan ecu jebol? Tapi ini bukan yang ESP teman-teman, yang FI tapi yang masih menggunakan dinamo starter, yang starternya masih kasar. Karena kiprok ini bisa mengakibatkan ecu jebol, ini voltasenya dia low watt lebih dari 12 volt atau lebih dari 13 volt teman-teman. Jadi dia masih aman kalau kiprok pun ini low watt, namun akinya masih normal, sikringnya masih normal. Misalkan aki normal, sikring putus, kalau ketika aki normal, sikring putus ketika jalan di kecepatan tinggi, otomatis ecu akan jebol teman-teman, karena dari tadi itu dari voltasenya yang terlalu besar. Oke, jadi seperti itu kiprok bisa mengakibatkan ecu jebol. Karena kiproknya misalkan udah imitasi, misalkan udah rusak, jadi otomatis voltasenya kadang-kadang ada yang low watt. Masih mending kiprok yang tidak mengisi ke aki mah, jadi paling akinya yang drop, dia tidak mengakibatkan jebolnya ecu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, tip-tip cara atau langkah-langkah yang bisa mengakibatkan ecu jebol. Jadi seperti itu penjelasannya dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jika suka video ini, jangan lupa di like, di share ke teman-teman, supaya teman-teman motor teman-teman semua aman dari jebolnya ecu, karena ecu ini mahal sekali teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di share, dan subscribe teman-teman. Danta. Tuh. Oke teman-teman, bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga video-video Ajam Channel Tutorial bisa selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke.